Kembali lagi di Batoy. Bacot soto. Belum briefing ya. Batoy. Bacot soto. Episode spesial kita ngundang tamu dari lumayan jauh dari USA. Waduh. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Boker. Emang lebih mirip pas kemarin. Beliau ini namanya Desta. Betul nggak? Benar. Betul ya. Aktor laga. Aktor laga. Film panas bukan. Jadi beliau ini atlet judo Pak ya? Judo. Kuras juga kan? Kuras juga sempat. Kuras apa ya? Kuras tempat mandi bukan. Kuras olahraga tradisionalnya Uzbekistan, Pak. Oh, saya lama di ini sih di Beirut. Bukan. Afghanistan. Lama di LA sih soalnya. Wah. Jauh Pak ya. Lempeng aku. Tadi Judo asalnya dari Jepang. Kalau kuras Uzbekistan. Uzbekistan. Ada yang mirip juga namanya Sambo ya. Sambo dari Rusia. Mendalami itu sampai sedalam Kalau judo lumayan dalam. Oh, Kalau iya. kuras sebenarnya masih mencari, cuma harus balik lagi ke judo gitu. sempat ikut ASEAN. Asian Games 2 kali, Dua kali. 1 judo, 1 kuras. Oh, dua ini yang Berbeda ya? cabang berbeda. Dua cabang yang berbeda. Tapi juga kemarin di Olimpiade ya. Olimpiade sempat ya 2012 di London. Di London. Wah, dapat ke London berarti ya. Jadi takut ngomong. Salah ngomong dibanting. Kalau kuras jadi kapten juga kayak. Kapten tim nasional kebetulan. Gimiknya kapten mas sebenarnya paling capek kerjaan. Lu paling dipercaya berarti kan. Iya. Custom karya bisa dipercaya Pak. Batoy nggak main-main ya ngundangnya. Internasional. Internasional ya. Terus kesibukan sekarang nih ngapain aja nih Pak? Masih di judo? Masih sekarang karena masih ada tanggung jawab sama Bali. Jadi mau nggak mau ya harus pulang untuk lanjut di PON yang harusnya tahun ini cuma diundur ke 2021. Awal mula di judo tuh dari umur berapa sih Pak? Kelas 6 SD. Umur 12 tahun. Waduh, udah banting-banting orang Pak ya? Masih dibanting. Masih dibanting. Sebelum banting orang harus dibanting. Harus dibanting. Harus rasanya dibanting. Itu filosofinya dalam gitu Pak. Iya, bener. Sekarang kegiatannya apa? Masih kuliah atau Masih kuliah. Sudah semester ini CDU. Apa itu Pak? Calon drop out. Serius? Serius Pak. Cuma corona memberikan perpanjangan kesempatan? Oh, iya. kesempatan. Injury time. Oh, iya. Bisa bernapas lebih Lebih tengah-tengah sih Pak. Kuliahnya di Jakarta ya? Kuliah di Jakarta, UNJ, Pak. UNJ ya. Oh. Di sana banyak teman-teman yang pada kerja. Saya karena kuliah cuma Senin Selasa, sisanya nganggur, ya udah saya coba-coba nyambi Pak. Nyambinya. Jadi personal trainer dulu. Oh. Yang nggak jauh-jauh dulu, nggak jauh-jauh. Iya. Sempat jadi instruktur siapa aja? Maksudnya yang hits ya. Ya, kalau Dibanting. Agak girang tuh. justru dulu Aquarius sempat ke klub Pak. Oh, Cuma bukan saya yang megang senior Pak. Kan. Oh, dipegang bisa. Maksudnya yang megang ininya Masa Pak. tidak bisa? Kan emang bonglam panas kan. Kan pasti bisa dipegang. Setelah pegang-megang gitu. Sensitif. Yang banyak megang Pak, kasihan Pak tangannya Pak. Pengen. Mantap berarti bisa pegang. Olahraga ya Pak. Jangan ulah temen lah ya. Iya itu nyambi sana ya buat nambah-nambah pengalaman sih pertamanya, habis itu ya nambah-nambah uang makan. Gitu. Nah Pak kan nih kemarin masih di Jakarta, masih kuliah dan jadi personal trainer. Terus selama pandemi ini kan pasti sepi dong personal trainer kan, maksudnya Kuliah diliburin. kuliah diliburin juga ya kan. PON juga diundur. PON juga diundur. Nah untuk apa ya? Untuk tetap produktif Pak selama di Bali, udah berapa lama dong di Bali? 5 ya? Udah 5 bulan ya? Udah 5 bulan. Nah selama 5 bulan ini kesibukannya ngapain aja sih? Wah, manuvernya banyak Pak. Manuvernya banyak. Terdesak kan. Iya. Bener. Bener. Sekarang masih pegang-pegang beberapa klien di Bali karena nggak mau hilang lah apa pilihan ajarnya. Nggak mau hilang, terus buka usaha cemilan. Apa itu cemilannya? Mangpong. Oh. Yang kemarin. Sponsori kita. Iya. Terus sekarang kan buka ini rumah makan. Iya, buka warung makan di Dance Pasar. Dan masa
Apa tuh? Namanya? babi guling, namanya Mana Babi Guling. Mana? Udah buka atau masih proses? Masih baru banget buka. Soft Senin opening kemarin. ya? Soft opening ya. Coba udah buka. Soft Udah opening. semua. Tepatnya di jalan mana? Biar Jalan- kawan-kawan bisa. Iya. Tantular nomor 17 Renon Denpasar. Tantular nomor 17 Renang. Bisa dikunjungi lah. Langsung. Mesti dicobain ya. Kita minggu libur. Minggu libur. Itu istirahat juga namanya. Iya benar Pak. Selama pandemi ini kan saya lihat di Instagram sama di beberapa sosial media itu atau di sekitar lah produktivitasnya diarahkan ke olahraga ya. Iya benar. Teman-teman ini. Untuk jaga imun. Jaga, ya. Mm. Nah kalau misalnya untuk yang awam itu yang baru benar-benar nggak ngerti olahraga gitu pengen Iya, harus olahraga itu harus ada mulai dari mana ya nih? harus mulai dari mana sih gitu. Jadi buat teman-teman yang olahraga tidak harus ke tempat Gym, gym atau ke sasana atau apapun, karena kan dengan pembatasan sosial kita ada terbatas lah. Iya, Jadi benar. kalau teman-teman mau berolahraga, intinya sih mudahnya tidak harus olahraga, tidak harus olahraga sih. Yang penting aktivitas fisiknya dijaga. Nah, cuma ada kalau saya sih ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita serius untuk melakukan aktivitas fisik sih. Yang pertama latihan untuk kekuatan, yang kedua fleksibilitas, dan yang ketiga adalah daya tahan. Ini sih poinnya sih yang sederhana banget buat teman-teman yang baru mau olahraga. Untuk atlet atau untuk Orang semua? kalau atlet 10 komponennya Pak. Oh, Wah, semuanya. belum jangan. Kita bahas yang awam gitu ya. Nanti tiga udah. Tiga ada mikir gitu Pak. 10 komponen fisik gitu. Nggak juga sih kalau misalnya dibilang 3 itu udah repot. Jadi kegiatan sehari-hari. Kalau kegiatan sehari-hari ini sudah mencakup 1 power misalnya angkat beras, Oh iya. atau Naik tangga. naik tangga atau naik ke pohon kelapa, Iya, itu oh, udah. Udah masuk. Udah Wah itu udah. Itu wah. Ya. Wah itu. Proy gitu. Pokoknya enggak. Nah, cukup satu episode aja. Nggak usah. Itu sebenarnya udah termasuk banget sih sebenarnya, karena bahkan kita anak olahraga pun mengadaptasi kegiatan orang-orang dulu untuk berlatih kayak formal walking, habis itu hammer smash gitu kan sama kayak Nyangkul orang gitu. nyangkul Pak. Nyangkul. Jadi memang potong kayu. Oh, ada gitu. nasi dari iya, kegiatan ini. memang secara Iya. fisiologisnya bagus memang. Jadi semua ototnya banyak yang gerak gitu. Jadi kalau saya ambil kesimpulan itu manusia kan diciptakan dengan banyak otot dan bisa digunakan segala macam fungsi gitu. Jadi biar nggak mubazir aja ya, biar tetap terjaga gitulah. Ya di samping itu fungsinya kita beraktivitas fisik itu benar tuh nambahin muscle memorinya itu kan untuk bertahan dia kalau di W dan C itu jongkok. Oh iya. Gitu. Kirain lu Bang. Habis itu kita pindah ke jongkok ke jongkok duduk. Iya. Lama-lama kalau ke situ jongkok kaku-kaku pas sedih-sedihnya Pak. Oh. Karena pertama udah berkurang tuh masa memorinya lama nih. Nggak Lama jongkok jadi gitu. iya jadi juragan. Yang lebih bagus jongkok apa duduk? Sebenarnya susah saya tidak paham. Bukan di bidangnya, bukan di bidangnya. Coba begini kalau Dari segi olahraga, lebih lancar mana gitu ya. Oke. dari segi otot lah. Keluarnya lebih banyak mana gitu ya. sebenarnya gini, kalau dilihat bagus mana, kita harus memperhatikan diri kita juga. Itu sama kayak konsep diet yang mana yang lebih bagus. Oh tergantung. Kita ya kalau kita Beda-beda kan setiap. punya ACL-nya sobek ya jangan jongkok dong. Oh gitu. Keluar nya enggak, nyerinya ya. Yang lain keluar Iya, lah. jadi- Yang lain lah. Tapi kalau secara gerak sih jongkok bagus gitu. Kembali lagi ke fisioterapi. Fisiologis. Fisioterapi. Yang berhubungan dengan pertulang-tulangan dan persendian Fisiologis gerak Pak, sama. Tidak. Sama nggak beda jauh visionya ya. Oh iya. Yang itu sama visi. Nah ini kan saya pernah dulu nyoba untuk nge-gym ya sebelum nikah dulu sih. Kayak ngerasa gimana ya? Selama 3 bulan itu ngerasa percuma. Karena satu, Nggak kebentuk-bentuk. iya langsung sampai kok nggak ada berubahnya. Ngelihat orang ya kan karena mau nanya ke yang salahnya di sana sih, maksudnya malu bertanya ya kan. Iya, sesat. Cuman akhirnya, iya bener. Nyoba-nyoba, capeknya iya tapi nggak ada perubahan yang signifikan banget. Itu sendiri atau ada instrukturnya? Nggak sama instruktur. Oh, Iya, coba karena tanya langsung ke nggak ada duit juga Pak. Bukan ada duit juga. Bayar. Ya sebenarnya Ada yang salah berarti apa? sebenarnya Salahnya keuangan Pak. Bukan itu. Bukan. Itu 3 bulan termasuk lama loh kalau Iya, menurut saya 3 bulan. itu 3 bulan itu udah ada hasilnya, harusnya udah ada hasil. Iya, cuman saya tetap segitu-segitu aja.
pertama mungkin yang salah adalah di pengharapan, Pak. Selalu berharap. Ya. Pengharapan yang salah. Sepertinya ini harus saya luruskan dulu pengharapan kita kenapa? Kirain sarapan ya salah. Artinya bukan karena dia terlalu banyak berharap, bukan. Jadi kita sadar bahwa kemampuan kita belum sana. Jadi semuanya Ada proses. ada proses, Pak. Step by step. Jadi kita boleh pengen kayak si A, Bentuk bodinya bagus. gini, dadanya bidang, tegap gitu. Cuma kita harus ikutin step teknik kayak dulu di awal latihan. Mungkin dia karena badannya bagus, metabolismenya bagus, lebih cepat daripada kita. Tapi kita butuh waktu yang lebih lama. Nah, kalau mau untuk seperti itu ada 3 sebenarnya tahap. Harus tahu teknik yang benar. Tekniknya benar. Teknik itu kunci banget itu. Habis itu progression, peningkatan, kapan kita naikkan intensitas latihan, kapan turun. Terus yang ketiga adalah restingnya harus bagus, restnya harus bagus. Istirahatnya. Itu istirahat juga ya. Di dalam ini tuh yang basic banget sih sebenarnya. Di luar itu masih ada nutrisi, Berarti variasi. bukan setiap hari kita lebih malah semakin bagus gitu. Ada restnya juga berarti ya. Kalau setiap hari gym, kenapa saya untuk orang baru saya anjurkan tidak? Malah diajarkan tidak ya? Dia kan tidak, biasanya kita bertahap Pak, seminggu 2 kali dulu, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, 5 kali, 6 kali. Kalau udah seminggu biasa 7 kali, menambah kita udah perasa kan kita badan ini kayak Nagih terus edik gitu. kan gitu. Kalau makan edik bisa nambah terus Pak. Kalau hari cari di mana lagi udah cari tuh udah penuh Pak. Naik biasanya sehari 2 kali. Oh, sehari 2 kali. Biasanya gitu sehari 2 kali, seminggu jadi 14 kali. Perlu lagi mau kemana Pak? Hari cuma 7 nih. Itu yang memang antara termotivasi atau malah kurang kerjaan ya? Mungkin tepatnya banyak waktu luang. Iya, iya. Udah kerja. Jadinya kan ditakutin itu, jadinya belum nyampe goalnya udah selesai, udah fokus. Berarti untuk pemula seperti tadi yang dijelaskan itu cocoknya apa, maksudnya dari seminggu itu berapa kali, terus kemudian jenis olahraganya apa itu? Untuk pemula waktu latihan tuh biasa kan kalau bisa 30 menit sehari. Saya 30 menit waktunya di aktivitas seminggu itu 3-4 kali aja udah cukup sih. Nanti kalau gimana caranya itu banyak sekali panduannya, tapi baiknya nanya ke yang memang Mendalami di bidang expert bidang itu. Jadi hanya sebatas teknik aja tahu, nanti progressionnya, variasinya kita bakal bisa explore sendiri sih. Karena kalau udah tekniknya udah tahu, di rumah atau di tempat dimanapun bisa tanpa alat apapun bisa hanya merasakan lantai atau karpet atau matras lah yang pasti kan kebeli kalau matras mah gitu. Jadi bisa banget tuh. Apalagi sekarang coach-coach online terus di aplikasi banyak. YouTube juga banyak. Jadi YouTube banyak banget tuh gampang. Terlepas dari jenis olahraganya, misalnya contoh misalnya strength nih, nggak harus angkat berat lah gitu kayak nge-gym itu nggak harus. Nah, strength yang paling bersahabat atau yang paling normal gitu biasanya yang umum itu angkat dini Pak, angkat dini malam. Wah, Angkat dini. kasihan banget Pak bininya Pak, nikah buat dia kata-kata doang. Sambil itu Pak, sambil nyuci kayak apa ya? Sambil itu. kalau nggak angkat kaki aja. Wah, jangan. Lama-lama pakai kaki sih Pak itu Pak. Jadi contoh latihan strength itu bisa push up, bisa squat, kekuatan. Iya. Jadi ada yang lupa tadi, semua otot harus dilatih. Jadi dengan push up, squat, habis itu sit up, back up itu banyak otot yang udah dilatih sih. Back up itu untuk latihan back punggung. Jadi kayak gitu. push up kan gini nih kalau Balik kan? balik kan gini. Editornya mana? Ya gitu sih Pak, yang basic banget itu. Jadi semua otot tuh kayak dada, Sit up, push up, back up, squat. Habis itu baru tuh itu yang basic. Baru kalau kita mau nambah lagi atau progress lagi ada step up box. Paling step up box tuh ya bahasa doang sih, cuma di meja mah juga bisa, di kursi anak kecil juga bisa gitu. Habis itu saya belanja asal jangan orang aja di Step up ya. bisa, cuma human. kerusuhan Pak. Gitu sih Pak, yang mudah-mudah. Jadi sepertinya olahraga singkat itu mudah, gampang sebenarnya. Kalau sekarang udah mulai bisa keluar kan, jadi AKB nih, adaptasi kebiasaan baru. AKB jadi bisa simpel, kita jalan ke Bukit Bangli, naik turun sekali udah cukup Pak. Semuanya udah dapat dapat ya semua. Udah ya. Fleksibilitas otot sendi itu udah dapat. Khusus strength-nya nanjak udah dapat. Endurance-nya jauh udah dapat. Sesimpel itu. Nah, terus tadi kan strength nih, fleksibelnya apa? Stretching. Kayak yoga lah yang Kayak beratnya yoga. ya. Kalau beratnya yoga. Beratnya yoga. Yoga Pak. Saya nggak kuat dari yoga. Sama Pak.
Si yoga sih kemarin aman-aman aja. Minumnya kuat ya. Bukan. Kalau saya yoga muntah Pak saya. Belum pernah sih. Belum. Coba. Udah. Pejudo kelas internasional aja muntah. Terus yang endurance? Endurance bisa kayak lari-lari kecil di rumah, angkat-angkat paha dengan waktu. Wah, angkat paha. Itu suka ada. Paha sendiri. Kalau permainan sepak bola bisa. Iya. Kalau ya kayak futsal. benar-benar kalau lebih gampang dan kita ada waktu luang lebih, olahraga permainan tuh apapun biasanya lebih kompleks dia. Lebih kompleks ya. Iya. Berarti permainan tuh udah cukup mewakili endurance. Iya benar, karena memang ada itu kayak olahraga permainan memang ada. Iya. Jadi kayak olahraga permainan, jadi dengan permainan ini kita bisa meningkatkan semuanya itu udah risetnya udah ada. Udah masuk ini. Berarti yang nggak endurance tuh kayak catur. Wah bapak kalau catur kalau Itu bapak endurance dulu juga. Kalau dulu Endurance otak. kalau itu kan namanya divisinya olahraga permainan Pak. Konsentrasi dia. Jadi beda. Bukan aktivitas fisik yang kayak kita coba Pak lihat belah otaknya berotot semua Pak. Bisa pindahin benteng gitu. Pindahin. Berat juga itu termasuk berat. Berat, Pak. Udah Iya, dipindahin. Raja dimakan. Rahasia dimakan. Udah Pak. Nah jadi gini nih Pak nih ya. Aduh. Mohon maaf nih Pak ya. tidak usah kita maaf ya. Kita bertiga minum, beliau enggak nih Pak. Maksudnya kita kan minum alkohol. Untung nggak hanya ceritain saat kita minum. Waduh, rokok juga. Makanan nggak dijaga. Oh saya sih dijaga sih. Apa yang dijaga makanan mah dihabisin. Masa iya diawur Pak? Dijaga ngapain? Itu makanan. Dimakan. Kasih tips dong buat yang mungkin. Tapi kita minumnya nggak setiap hari Nah, sebenarnya. benar. Sebenarnya untuk teman-teman yang memang suka minum atau ngerokok ataupun mungkin suka hidup di dunia malam dulu masih bisa tuh orang sekarang sulit hidupnya Pak kayak gitu. Iya kan sekarang terbatas jadi kan sebenarnya kalau saya sih saya juga suka ya gitu karena sekarang kebetulan enggak aja. Jadi saran saya untuk teman-teman kayak gitu harus olahraga. Malah harus Motivasinya digeser bukan olahraga buat sehat, olahraga biar kuat. biar kuat ngerokoknya. Minumnya. Wah, motivasi. Oke. Kan digeser. Jadi sebenarnya kita kan merubah mindset aja Pak sebenarnya. Iya. Ngapain olahraga orang saya biasa juga minum lah. Ente kalau mau minum kuat, olahraga dong biar sehat. Minum kan. Biar bisa minum lebih banyak, Nah, bisa harusnya sering, begitu. maksudnya masih sehat. Masih untuk sehat. minum. Ya jadi sebenarnya itu memang anjuran yang sangat jarang dilakukan oleh orang. Cuma saya kan nggak bisa larangan untuk tidak minum. Saya siapa kan bukan itu. Jadinya ya udah kalau memang sukanya minum, pengen olahraga. Lagi dia imbangi dengan. Iya diimbangannya Diimbangi pola olahraga. pikirnya dirubah aja ke sana gitu. Jadi tetap aja olahraga. Jadi sebangunnya lah olahraga. Cuma Ngaruh ke seksualitas juga ya? Apa sih namanya? Vitalitas sih. ngaruh sih mah kayaknya mah Pak. Iya. Justru kalau mau vitalitasnya tinggi, Ya. olahraga. Itu latihan fleksibilitas, endurance, strength. Semua masuk lah. Gaya kayang bisa. Segala macam kayang di bawah. Gaya kayang. Gaya kan. Gaya helikopter kalian mah. Bisa gitu ya. Pusing Pak helikopter Pak. Oh iya, pusing. Iya Pak. Tapi kadang kalau minum tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain sih. Ya jangan olahraga sambil minum juga. Gimana sih Pak? Besoknya udah Oh iya. udah apa SMS yang semalam itu udah nggak bisa. Sisa untuk olahraga. Iya, kalau Bisa. kata teman-teman yang spiritualnya bagus, minumnya sampai Trikolo Busana ya Pak. Trikolo. Kalau kalau nggak salah sih ya, saya Trikolo Busana kalau nggak salah Trikolo namanya. Busana. Itu artinya kita minum sampai tingkat kepercayaan diri aja Pak. Buat gaulnya istilah bahasa kerennya jangan sampai hilang ingatan gitu. Tapi kadang kebablasan juga. Makanya. Jadi yang Drink responsibility. Drink. jadi Anehnya juga saya malah habis olahraga tuh malamnya malah pengen minum. Itu malah pengen keluar ya. ada dalilnya. Ada lain tinggi. Karena merasa dia nggak seimbang. Enggak. Karena udah olahraga. Pokoknya setiap saya habis olahraga malamnya itu pengen kayak kok jadi kayak pengen minum atau itu sih pribadi sih ya. Pakpok gitu ya. Iya. Nggak ngerti orang-orang. Belan. Hidup kudu seimbang Pak. Hidup kudu seimbang. Kalau timpang sebelah nggak bagus. Jadi nggak ada, bahkan kita dari bergaul juga nggak ada masalah kan. Saya buktinya Iya benar. yang tidak minum hari ini masih dianggap saudara di sini kan. Nah, Jadi enak aja. Jadi stigma itu tolong lah. Tolong lah. Saya yang sehat tidak sok-sok sehat gitu,
Ini tidak yang jauh banget kita rangkul. Anjing. So iya sekali malah. Share dong pengalaman. Kan udah pernah ke London nih, pasti kan banyak pengalaman. Apalagi dimulai udah dari umur 12 tahun ya. 12 tahun pasti banyak pengalaman. Dari masa jadi atlet, terus kemudian pendidikan, terus jadi instruktur itu ada hal-hal yang pengen di-share kayak yang lucu kan. Wah, kalau tragis mah ngatlet di Republik mah tragis, Pak. Republik ini tragis. Masa Republik Ono. Jadi kan ya Kurang ya, artinya kan memang kesejahteraan karena asli. olahraganya sedang berkembang sebenarnya. Oh, gitu. Cuma susah ya, memang kita harus sama juga negara baru melek di olahraga tuh ya memang susah sih untuk merakaknya Pak. Memang butuh banyak perjuangan. Senior kita tuh kayak nebas alam gitu, nebas alam liar untuk membuka jalan buat kita junior. Cuma masih belum enak juga di kita. Sekarang setelah Asian Games di Indonesia itu sebenarnya prospek jadi atlet tuh bagus banget sih. Contoh yang paling berkesan bagi Asian Games kemarin, selain kita tuan rumahnya, itu ada segerombolan ibu-ibu. Saya kan mainnya di JCC Pak nih, jadi orang nonton tuh pakai shuttle banyak ke cabur ini di berbeda gedung. Jadi saya pas dari sana mau ke mall beli sesuatu, baliknya naik shuttle bareng sama ibu-ibu arisan yang bajunya merah putih, bener ibu-ibu arisan Pak. Terus saya yakin dulunya nggak begitu tahu olahraga, sebenarnya karena hype-nya bagus, jadi dia kudu ikut nih. Iya. Saya ikut masuk ke hall, besok ibu-ibu tuh nanya di depan tiket, Mbak ada yang Indonesia main nggak? Dia nggak tahu cabarnya apa, nggak tahu. Nonton aja. Habis itu saya wah ini udah mulai effortnya emang keterima ke semua elemen masyarakat. Jadi itu sih yang bikin saya yakin bahwa prospek atlet Indonesia ini bakal bagus banget nih, karena dari Asian Games itu ibu-ibunya udah mulai aware gitu sama Ibu-ibu elit global lah sih. Ya kan? Iya bener. Elit global itu malah tertarik ke olahraga ya. Itu aneh banget sih kalau Global. Ibu-ibu gosip maksudnya. Sosialisasi. Biasanya kalau misalnya ibu-ibu di berkumpul gitu kayak itu elit global sedang membahas tentang dunia, membahas tentang tetangga-tetangganya gitu loh. Elit global. Ya, jadi bener itu yang paling berkesan banget sih. Habis itu waktu SEA Games juga nggak begitu 2011 Indonesia juga nggak begitu effortnya. Asian Games kemarin mungkin karena kemasannya bagus dan ya pengaruh sosial media lah gitu. Promosinya bagus. Walaupun itu sekedar ikut-ikutan. Iya, yang lucu nonton nanya, Mas Indonesia ada yang main nggak? Dia nggak tahu cabur apa tuh. Terus lu ngapain kesini? latahannya kuat. Demore aja. Udah memang setiap venue penuh Pak. Kita cabur baru Kuras Sambo aja penuh. Jangan nanya badminton udah kapan hari habis tiketnya. Ya itu sih yang paling yang Positifnya. Iya, yang paling saya bikin berkesan dari Asian Games kemarin itu sih itu. Negatifnya? Waduh. Yang Ya, Anjing lagi. Ya kalau negatifnya yang jadi kegelisahan mungkin. Yang perlu dibenahi mungkin. yang perlu dibenahi itu adalah kita nggak punya organisasi atlet amatir, kita kayaknya belum ada sih. Jadi yang Organisasi atlet atlet amatir. amatir Dari kecil itu belum ada ya. belum. Jadi kalau KONI dia ada divisi atletnya, kita nggak bisa saya nggak punya bargaining yang kuat di depan KONI karena kita anggotanya. Itu jadi kalau kita punya berdiri sendiri kayak organisasi amatir yang punya, habis itu kita bisa bersuara kalau kayak masa pandemi gini otomatis gajinya nggak lancar kan. Habis itu ya udah nih gimana nih, kita nggak ada perhatian lain. Memang sih prioritasnya bukan di olahraga karena kita sadar bahwa olahraga ini bukan hidupnya terakhir setelah ekonomi dan kesehatan ini bagus gitu. Jadi itu sih yang pengen harapan lah. Jadi kayak bola dia udah punya APPI Di Indonesia. di Indonesia, anakan dari Vipro kalau nggak salah. Jadi kalau bangsa klubnya nunggak gaji disuratin sama PPI, besok diurus. Kita disuratin nomornya hilang. Tapi jarang sih ada kompetisi amatir di kabupaten kayak gitu. Beda Pak, ini harus dipahami. Saya sampai olimpiade atau apa masih Asian itu masih amatir sifatnya. Masih Bisa. Amatir, beda yang profesional itu beda Pak arahnya, kayak Liga 1 itu profesional di bawah. Oh ada lembaga yang menaunginya. Ada lembaganya namanya baru BOPI. Kita masih karena kan kita masih pakai uang daerah. Cuma ikut-ikut ke jurnas Ini ini. masih amatir. Nggak ada Pak. liganya. Masih Amatir. Harus ada Oh liganya. iya benar kayak boxing kayak tinju. Pro tinju itu berarti dia udah memang hidupnya di sana, terus kemudian ada pertandingan apapun, kejuaraannya juga ada WBC, WBA, ada segala macam. Kalau misalnya Olimpik masih belum. Ya, berarti Kalau di nggak salah, Indonesia kalau itu salah. yang amatir itu yang belum ada yang mau. Iya, kayaknya saya juga kemarin sempat lihat itu memang kayaknya belum ada deh.
Saya nggak tahu, mungkin kemarin saya dengar beberapa senior sudah audiensi ke DPR, mudah-mudahan ngebahas itu. Jadi saya nggak tahu sih. Berarti mungkin yang bahas itu. pro di Indonesia tuh sepak bola. Bisa kayak liga-liga basket, udah. Voli. Voli kayaknya ya Masih jarang-jarang sih, 2 paling pro. Paling Paling udah namanya pro liga. Gitu kan. Itu jadi kayak futsal gitu. Pro mah beda lagi. Ya itu buat sakit. Mah. Itu obat apa? Bukan Obat apa ya? bukan obat. Itu bukan obat itu. Itu cuma anak kosan. Udah beli nggak bisa. Udah perumahan udah pada asam lambungnya naik. Jadi camilan. Itu cuma anak kosan. nggak bisa makan, perumahan diminum. Gismin banget tetap ada. Nah, tadi kan untuk pemerintah atau misalnya untuk lembaga-lembaga terkait untuk olahraga ya. Kalau misalnya untuk orang-orang biasa kayak kita ada pesan yang perlu disampaikan nggak, atau misalnya hidup sehat atau tetap olahraga, atau misalnya nggak usah olahraga, tidur aja misalnya. Kan di pandemi ini lumayan, waktu kan lumayan banyak, sedangkan aktivitas pasti berkurang ya kan. Apa sih masukannya? Ya, masukan bisa. Ya sebenarnya bukan menggurui, sekedar sharing. Ya, sharing. Nanti di judge. Bato. Kita baik-baik. Kita bato. Dari labelnya bato. Jadi mereka nggak bisa kerja, karena kita soto. Takut ya. Puasa takut Pak. Sama Netizen. lawan netizen Pak. Waduh, berat lah. Kan dia berkapasitas untuk berbicara gitu. Beda halnya dengan kita yang ngomong seenaknya, kena jidat gitu nggak? Jadinya untuk teman-teman sih Pensana incorporate orang persana. kan perusahaan. Tanyanya apa ya? Jadi di dalam jiwa yang Sehat? Ada olahraga yang kencang. Dalam tubuh yang kuat, jiwa yang sehat. Nah, itu yang Kalau salah nih. Aduh, ada jual olahraga kata. mulai dipertanyakan. Pantas Anda CDO. Aduh, mohon maaf ibu taunya bapak, cuma saya obat pilek buat anak-anak. main sana gua. Itu sana. Ya mohon maaf ibu bapak, saya kuliahnya lama bukan gara-gara rajin kerja, cuma nggak pernah kuliah. Bukan rajin kerja itu gimmick doang gitu. Jadi sebenarnya buat teman-teman ya luangkan waktu 30 menit untuk beraktivitas fisik Tiap hari. ya entah ke alam bebas ataupun di rumah, Permainan atau ya permainan apapun yang serius. yang serius dengan itu, yang penting gerak tubuhnya terjaga, masa memori terjaga, fleksibilitasnya terjaga, kekuatannya terjaga, energi terjaga. Itu nanti yang bakal baterai kita untuk aktivitas sehari-hari. Selain kita makannya dijaga, cuma makan dijaganya kayaknya riskan di masa pandemi ini. Bisa blindasi udah syukur Pak. Iya benar. Kayaknya makan Udah iya kan? makannya syukur. Udah kerja sulit, iya kan? Makan Yang sosok Anda dijaga. Iya, jadi Sapi aja nggak dijaga bisa dicuri, apa Wah. makanan harus Wah, dijaga. Coba angin bisa dimakan Pak ya. Waduh, Udah terus ya kan? segini. Makanan yang dulu Pak, iya tinggi enggak ke depan Pak. Ya jadi kan itu yang penting makan makanannya bervariasi kalau saya sarannya sih. Ya jangan yang Daging terus. iya, jangan makan ayam mental tempe Pak. Jangan. Waduh. Jangan, nggak boleh. Itu habis itu tidur cukup, istirahat yang cukup. Yang penting senang pikirannya Pak, sama hatinya senang sih. Itu sih yang penting Mas. Semuanya berawal dari Pikiran dan hati. mimpi. Oh salah. Pikiran. Ya. Bukan mimpi adalah kunci Pak. Nah, Nggak punya kunci, takut yang penting punya mimpi. Kesehatan adalah mahal. Sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Mahal Pak. Sebenarnya murah kalau kita tahu, kalau kita udah sakit belinya mahal. Padahal ngerawatnya mah murah. ya sebenarnya ya. Kalau udah sakitnya baru mahal. Mahal, iya, Mak. Makanya sebelum sakit kita jaga dulu. Murah Bang, jaga olahraga Pak, karena jaga sehat tuh mah. Jadi jangan tiba-tiba besok saya sakit di sok ngomongin kesehatan sih weh. Jangan gitu. Bisa ngomong kesehatan sih, weh. Minum aja. Ambil minum ngomong kesehatan gitu. Manusiawi aja Pak, sakit ya udah manusiawi aja gitu. Itu namanya juga manusia Pak. Robot yang bisa rusak. Manusiawi aja mas sakit. Tuh sih sok-sok sehat sih. Jangan netizen, mohon maaf. Kembali lagi ke takdir. 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 Jadi makasih banyak waktunya udah datang di jam 2:30 subuh kayaknya ini Pak ya. Ngomongin tidak begadang. Yang malam. Pak. Ada satu orang Pak. Aduh Pak, susah Pak. Kita Enggak, di jam berapa? Jangan. Dan berapa Pak? Jangan Aduh, tuh. Pak. Itu jangan. Jangan. Udah, terima kasih banyak buat penonton, klasik penonton. Ditunggu episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, komen-komen yang
apa ya? Kasih ide, Ide. kasih ide. Support lah. Yang channel benci-benci lokal. juga nggak apa-apa Jangan, komen-komen. jangan. Nanti Kita slow sih. Oke, sampai jumpa di episode lainnya. Nggak ada tapi Pak. Besok ada. Besok ada.